akan menemani kalian jalan-jalan sambil belajar di Jejak Bisnis kali ini ya. Kali ini aku akan ajak kalian untuk belajar bisnis dan cara pembuatan gerabah loh. Menarik bukan? Ikutin aku terus ya. Itu nama saya Merajak Keramik, alamat Kasongan, RT 03, Bangun Jiwo, Kasihan Bantul, Yogyakarta. Ini untuk rumah produksinya sendiri udah ada di Google Map apa belum, Pak? Masalah di rumah ini yang ngurus ibu Google Map itu anak saya. Ya. Boleh diceritakan Pak sejarah awal mula rumah produksi ini dibangun? Itu masalah bangun apa itu namanya wirausaha itu sejak tahun 1989. Berarti sejak dari Bapak muda? Iya, masih kecil, mungkin belum muda, mungkin masih kecil. Ini rumah produksi ini apa turunan apa warisan apa emang dari bapaknya sendiri? Nah, kalau ini tempatnya ini memang punyaan orang tua. Oh, orang tua. Iya, tapi terus saya untuk usaha, terus saya bangun untuk usaha keramik. Sebelumnya Bapak sendiri ini mendapatkan ide dari mana pembuatan? Saya ingin membuat gerabah seperti ini tuh, apakah Bapak punya skill tersendiri atau mungkin dari teman atau bagaimana? Nah, itu kan dari nenek moyang, itu kan bikinnya kan gerabah. Nah, kalau dulu yang dibikinnya cuma angklo, ada kuali, ada keren, cowek. Terus sekarang agak maju, itu yang dibikin aku khusus untuk aksesoris rumah. Berarti ini Bapak belajar sendiri untuk pembuatan segala macam produknya Bapak buat sendiri? Iya. Nah, kalau boleh tahu, boleh diceritakan Pak, Iya. bagaimana sih cara membuat gerabah di rumah produksi ini dari awal pembuatan sampai mungkin nanti proses pembakarannya? Itu mulai dari proses itu kan pertama itu kan dari tanah liat, itu asalnya itu dari Kulon Progo dicampur darah Bantul, itu perbandingannya itu 2:1, tanah liat itu 2, lebunya 1, itu terus digiling pakai molen gitu Pak. Berarti gilingnya itu nggak manual Pak? Enggak, sekarang udah modern. Kalau dulu itu kan masih diinjak-injak. Oh iya. Sekarang udah pakai mesin. Itu namanya molen gitu. Itu nanti berapa lama untuk proses pencampurannya sendiri? Itu tergantung jumlahnya, sedikit atau banyak itu. Itu kalau aku kan cuma belinya kan di Tengkulak. Jadi nggak bisa proses sendiri. Berarti langsung belinya udah jadi tanah liat seperti ini gitu. Iya. Berarti Bapak belum pernah menjumpai yang tanah liat yang ketika dibuat tapi produknya malah gagal gitu, Bapak belum pernah menjumpai ini? Ya, kadang-kadang ada. Nah, itu memang jenis tanahnya. Berarti nggak semua produk, nggak semua tanah liat yang dikirim ke sini itu bisa langsung dibuat gitu Pak? Ya, itu kadang tanah itu kan ada yang jelek, ada yang bagus itu. Itu kemungkinan banyak batunya, itu termasuk gagal gitu loh. Itu nggak bisa ditarik, itu juga gagal. Kalau misal dari tanah liatnya sendiri banyak, maksudnya pas waktu dikirim ke sini ternyata rusak, apakah ditukar sendiri atau Bapak punya solusi sendiri buat menghandle itu? Nah, itu punya solusi sendiri Mbak. Itu gimana caranya ini tanah ini nggak bisa dipakai. Nah, ini harus dicampur gini. Modelnya harus dibalik 2:1 ya, apa dibalik 1:2. Tanah 1, lebu 2. Kalau yang bagus kan tanah 2, pasirnya 1. Setelah dari tanah liat itu nanti dibentuk-bentuk, apakah dibentuknya itu sesuai pesanan atau Bapak udah punya produk sendiri? Nah, itu aku di samping punya
produk sendiri tapi yang ngikuti jumlah model itu. Kalau tiap hari memang bikin seperti itu, tapi nanti yang didulukan yang ini dulu gitu. Berarti kalau ada kita bisa kayak request gitu bisa Pak? Apa enggak bisa? Harus sesuai produk yang sudah Bapak buat? Ya, anu itu kan pesan dulu. Orangnya itu pesan dulu modelnya seperti ini. Nah, itu contohnya yang dibikin itu ya sebelah ini. Itu namanya aksesoris rumah itu. Bapak sendiri untuk kan ini setelah kan ini tadi dari tanah liat udah dibentuk nih, habis dibentuk seperti ini nanti setelah itu proses apa? Ya, anu proses pengangin, diangin-anginkan dulu, nanti terus baru dijemur. Mau siap dibakar kan diangin-anginkan dulu, terus dijemur. Kira-kira penjemuran ya paling enggak kalau musim gini ya paling enggak ya 5 hari. 5 hari baru kering. Kalau musim kemarau ya cepat, nanti 2 hari bisa kering gitu. Dan setelah itu nanti habis dijemur Pak? Terus disusun, mau siap mau dibakar itu kan susun dulu. Oh, berarti langsung skalanya besar ya kalau pembakaran itu? Ya, iya. Nah, itu contohnya. Untuk pembakarannya sendiri memakai bahan apa Pak? Itu bahan kayu bakar. Kayu bakar biasa? Nah, yang sudah nggak bisa dibangun nggak bisa untuk bangunan itu loh, jadi limbah. Untuk pembakarnya itu nanti berapa lama Pak? Itu pembakaran itu kalau udah normal itu sekitar 8 jam Dalam waktu. api yang menyala Itu 8 jam. Itu kalau normal. Kalau nggak normal bisa lebih. Masalahnya apa? Nggak normal. Keramiknya masih basah, kayu juga masih basah. Nah itu bisa 10 jam. Tapi kayunya sudah kering, ini sudah kering cukup ya nanti bisa 8 jam atau dikurangi juga bisa. Terus habis setelah proses pembakaran apakah masih ada proses lainnya untuk mempercantik atau? Nah itu kan mari dibongkar itu kan harus dipilih Mbak. Nah ini ada yang retak, ini ada yang bagus, nah ini yang retak kan nanti bisa didempul sedikit-sedikit gini. Oh, berarti diperbaiki ya? Nah, diperbaiki. Setelah itu baru bisa dijual? Ya siap dijual. Untuk pembuatannya sendiri kalau misal 1 hari ini Bapak bisa membuat berapa produk Pak? Oh, tergantung besar kecilnya. Ya sekitar kalau aku kan biasanya bikinnya cuma yang kecil-kecil, itu paling enggak ya cuma sekitar 6 atau 8 gitu. Ini seperti gini. Kalau yang bakar yang produk-produk besar dan sulit mungkin seperti yang di belakang Bapak seperti ini? Ini juga sedang nih. Seharinya bisa produksi berapa Pak? Paling enggak 2. Oh cuma 2? Enggak 2. Bapak sendiri di sini ada berapa karyawan sih Pak? Itu ada 4. 4? Ada 4 karyawan. Ketika Bapak merekrut karyawan ini apakah ada kualifikasi khusus untuk karyawannya atau yang penting mau belajar dan bekerja keras atau bagaimana Pak? Ya itu ya karyawan itu ya bekerja keras. Tapi enggak, sebelumnya punya skill nggak? Enggak. Ya punyanya. Berarti di sini sama-sama belajar gitu Pak? Ya sama-sama belajar. Kalau udah produk jadi nih Pak, itu biasanya untuk pengirimannya itu kemana aja Pak? Ke luar kota? Apa lokalan? Apa bahkan sampai mancanegara? Nah kalau saya itu kan khusus aksesoris genteng itu kalau aku diambil sendiri, tengkulak ngambil ke tempat. Jadi aku nggak ngirim tapi yang beli datang ke ngambil barang itu. Jadi selama ini belum ada pengiriman ke mana-mana? Aku nggak ngirim tapi pada datang. pada datang sendiri gitu loh. Kalau udah jadi nanti datang sini ngambil barang gitu. Untuk pemasaran sendiri Bapak itu dari mana? Apakah melalui sosial media atau cuma dari mulut ke mulut? Kalau aku ini memang aksesoris itu kan gimana ya kan belum terlalu banyak toh. Itu aku anggar pesan itu lewat HP. Lewat HP. Nah, kalau boleh tahu nih Pak agak menyinggung sedikit ya. Ya. Omset sendiri dari Bapak itu sebulan itu bisa
bisa mencapai kisaran berapa Pak? Angka. Itu ya sekitar 15-an satu bulan. Udah bersih. Kotor. Oh, masih kotor. Masih kotor. Nah, nanti dipotong untuk yang bikin, untuk ambil tanah liat, sama bahan bakar, sama harian. Gitu. Nanti tinggalnya cuma sedikit. Tinggal sedikit tuh nanti aku kan untuk ngurusi itu tadi anak sekolah sama untuk umum rumah tangga. Berarti emang modal buat kerajinan gerabah sendiri itu juga lumayan besar ya Pak? Iya. Sekarang kalau dulu ya kayaknya kayak enak kalau dulu, tapi kalau sekarang tetap besar. Tapi barang kan mahal gitu loh. Emang untuk seharga segini tuh biasanya dipatok harga berapa Pak? Ini tengkulak itu dipatok, yang kecil-kecil ini dipatok harga 16.000. Nah, ya. Ya kalau yang ginian itu 45. Ada yang 25, ada yang 22, ada yang 85, 85 itu maksudnya. Ada yang 35. Berarti dijual sesuai kerumitan dari. Ya betul. Kalau boleh tahu kan kemarin ini sempat 2 tahun kebelakang ini kan Indonesia, bukan Indonesia aja sih, negara bahkan seluruh negara kan ada pandemi. Iya. Dari Bapak sendiri nih, rumah produksi Bapak ini ada penurunan omset nggak perihal kemarin ada pandemi? Ya kalau saya itu penurunan itu wajar, tapi cuma sedikit. Tapi kalau teman kemungkinan agak banyak. Ya dulu itu kan rame itu kan ada meja kursi, pot bunga itu kan laku. Ya kebetulan ada corona itu kan berhenti. Ya, kemarin ada itu pot itu rame lagi. Terus lagi pada sepi lagi. Kalau aku ya biasa-biasa. Berarti nggak ada penurunan drastis gitu? Ya penurunan sedikit wajar. Kalau di daerah sini itu produk yang bikin produk kayak semacam di rumah produksi Bapak ini, apakah ada banyak atau ada beberapa aja? Kalau dulu tuh cuma beberapa aja, tapi kalau bulan-bulan ini ada corona itu yang bikin tuh selalu banyak. Nah, kalau dulu tuh yang punya showroom itu cuma ada berapa? Sekitar 6 showroom. Sekarang nambah. Mau semua ada bawangan meja kursi, pot itu kurang laku, terjun ngikuti ini. Kayak punyaan seperti saya. Jadi kalau menurut Bapak nih, kalau di satu kampung udah ada belasan yang punya showroom nih, Bapak merasa ada saingan atau enggak? Ya cuma kalau saya kan kalau yang bikin ginian aku kan termasuk di depan, jadi cuma aku ya cuma istilahnya hati-hati masalah dengan harga, jangan dinaikkan gitu loh. Nah, nanti kalau dinaikkan nanti resikonya nggak punya langganan bubar gitu kan. Kemungkinan aku sama temanku kan nanti harganya kemungkinan lain sedikit gitu loh. Kalau yang aku kan di luar, jadi harganya ya kemungkinan lumayan, supaya yang di dalam ya kemungkinan mesti agak ke bawah gitu loh. Jadi lain gitu loh istilahnya. Berarti untuk Bapak sendiri strateginya dari harga ya? Sama tempat. Ya, tempatnya cuma strategis mbak aku. Karena aku kan di pinggir jalan. Oh, iya. Di sana ada tapi itu nggak ngelayani kulaan, cuma eceran. Nah, kalau eceran sama kulaan itu harganya tetap lain. Kalau eceran itu nanti bisa 30, kalau langganan kulaan mungkin cuma sekitar 20-an harganya, kan paling nggak kan biasa 10 ribuan. Nah, Kalau itu. kan tadi Bapak bilangnya pembelinya datang. Kalau biasanya kalau pembeli datang itu sekali pick up berapa Pak? 40-an atau ratusan? Jumlah Iya. itu ya sekitar 100 call itu bisa 150, bisa 200, itu nanti tergantung besar kecilnya. Berarti ratusan ya Mas? Kalau penuh loh, satu call pick up penuh bisa segitu. Berarti ini produksinya Bapak ini bisa untuk dijual kembali ya? Maksudnya kalau kita ambil dari Bapak bisa dijual kembali. Oh ini yang saya pajangkan ini udah pesanan, cuma kebetulan jumlahnya kurang.
ini udah dua bakaran, nanti kurangnya 2 bakaran. Tapi kalau lama-lama aku juga repot tempatnya, kan penuh. Nah, itu. Aku enaknya yang satu kali hari itu enak. Tenaganya lebih ringan. Kalau 4 kali atau 3 kali dimuat truk, aku tenaganya juga nambah itu. Kalau 1 kali aku mampu, 2 orang atau 3 orang mampu. Tapi kalau pakai truk aku kan manggil temen untuk yang khusus. Kalau biasanya itu kalau proses pemesanan dari hari pemesanan sampai hari jadi pengiriman itu berapa lama, Pak? Itu tergantung jumlahnya lagi. 1 kali atau setengah kali. Ya dikatakan ya 2 bulan gitu. 1 kali ya 2 bulan itu. Antri istilahnya. Oh, antri. Berarti ada sistem antrian ya, pemonan ya, Pak. Baik, Pak, karena mungkin yang ingin saya sharingkan ke Bapak, yang ingin saya ketahui, pengetahuan dari Bapak udah saya dapatkan. Iya. Sebelumnya dari Bapak sendiri ada yang mau disampaikan mungkin ke teman-teman? Bisa Bapak sekalian mau promosi juga diperbolehkan. Kalau aku promosinya cuma tolong kalau nanti ada minat pingin bikin gerabah kasongan, tolong disampaikan, bisa melalui nomor itu yang dipasangkan itu. Baik, Pak, saya sangat berterima kasih karena sudah diberikan banyak informasi. Mungkin habis ini nanti saya ingin belajar langsung terjun membuat gerabah sendiri. Diperbolehkan ya, Pak? Boleh. Sebelum tanah digunakan untuk membuat gerabah, tanah harus dipisahkan dari sampah atau benda-benda yang terbawa. Selanjutnya, tanah diberi campuran pasir. Tujuannya agar gerabah tidak mudah pecah. Kalau tanahnya bagus, campurannya cukup 1:2. 1 bagian pasir dicampur dengan 2 bagian tanah. Tapi kalau tanahnya kurang bagus, seperti saat musim hujan, biasanya 1 bagian pasir untuk 1 bagian tanah. Tanah dicampur dengan pasir hingga rata sampai bisa dibentuk. Oh iya, lupa. Saat ini aku berada di Desa Wisata Gerabah Kasongan yang terletak di Pedukuhan Kajen, Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Desa Wisata Kasongan merupakan daerah pemukiman para kundi atau buyung atau gundi, yang artinya orang yang membuat sejenis buyung, gendi, kuali, dan lainnya yang tergolong peralatan dapur, juga barang hiasan yang terbuat dari tembikar atau tanah liat. Hingga saat ini, Desa Kasongan menjadi salah satu tujuan desa wisata di Yogyakarta yang banyak diminati oleh wisatawan. Deretan showroom atau rumah-rumah galeri di Desa Wisata Kasongan ini menawarkan barang-barang kerajinan dari gerabah serta dari bahan lainnya seperti guci, pot bunga, celengan, aksesoris rumah, patung, souvenir, serta hiasan lainnya.